Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta, penguasa, pengendali, dan pengatur alam semesta ini. Bahwa di tangannya lah terletak segala kekuasaan, dan Dia Allah yang berkuasa atas segala hal. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya terletak segala kekuasaan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tentu pengakuan seperti ini pertama kali adalah implementasi daripada kewajiban syukur kita. Rasa ketawaduan kita kepada Allah untuk mengakui bahwa segala kenikmatan, segala hal yang berkaitan dengan kita dalam kehidupan dunia ini, diri kita, keluarga kita, harta kita, bahkan nyawa yang kita hirup keluar masuk ke dalam tubuh kita ini, semua tidak terlepas dari kekuasaan Allah yang maha mutlak. Dan karenanya rasa syukur itu pertama kali akan menjadikan kita lebih tawadhu dalam kehidupan kita, untuk mengakui bahwa sesungguhnya secara mutlak tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini. Ketika seseorang meninggal dunia atau ketika seseorang dikena musibah, ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah slogan, tapi sesungguhnya adalah pengakuan dasar bahwa we are nothing. Kita bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa kecuali karena dijadikan oleh Allah menjadi siapa-siapa dan memiliki apa-apa. Maka bentuk kesyukuran pertama mengakui kemahahebatan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Kesyukuran juga menumbuhkan positive thinking dalam hidup kita. Pemikiran yang positif terus-menerus akan kita tumbuhkan, bahwa hidup ini adalah semuanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi adalah hiruk pikuk pergantian dan perubahan. Karena sesungguhnya kehidupan ini alamiahnya mengalami perubahan. Ada siang dan malam. Ada musim dingin, ada musim panas. Ada timur dan barat. Ada pagi dan sore hari. Pergantian yang secara konstan, secara terus-menerus mengalami perubahan ini juga menjadikan hidup kita berubah dari masa ke masa. Ada masa-masa di mana kita merasa muda, merasa enak, merasa senang, merasa ketentraman. Ada masa-masa semua itu terbalik, di mana kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan yang luar biasa, kesukaran, kesulitan.
Rasanya beban hidup begitu berat untuk kita pikul. Bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka dia akan selalu memandang semua perubahan yang terjadi itu dengan pandangan positif. Pertama, bahwa tidak ada yang akan terjadi dalam hidup ini kecuali memang karena takdir Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia bahwa tak ada apapun yang terjadi dalam hidup kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Maka ketika sesuatu sudah terjadi di hadapan mata kita, nampak sebagai fakta dan realita yang nyata di hadapan mata kita, positive mind, pemikiran yang positif mengatakan, ini adalah keputusan Allah. Ini adalah hal yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Dan bagi kami, bagi saya, segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah. Dan kalau itu merupakan takdir Allah, insya Allah semua akan menghasilkan buah-buah yang indah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi justru itu yang terbaik bagi kamu. Atau sebaliknya, boleh saja kamu menyukai sesuatu, tapi justru itu yang tidak baik bagi kamu. Maka ketika sesuatu terjadi di hadapan mata kita, kita terima dengan lapang dada, dengan positive thinking, dengan kesyukuran, maka insya Allah semua itu akan berbalik menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Tentu kesyukuran kita juga akan mengantar kita kepada kepuasan batin. Dan kepuasan batin inilah sesungguhnya yang mengantar kita kepada kepuasan yang hakiki. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina 'an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Kepuasan itu, kekayaan itu bukan berapa yang ada di tangan kita. Bukan besarnya saving account kita. Bukan banyaknya investasi kita. Tapi sesungguhnya kekuasaan itu adalah bagaimana jiwa kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Maka bulan puasa adalah bulan yang menyadarkan kita kembali akan kewajiban untuk kita bersyukur. Sehingga kita mengakui kekuasaan Allah dalam hidup kita. Kita membangun pemikiran yang positif. Dan akhirnya kita akan merasakan kepuasan batin dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dunia kita ini semakin edan dan semakin buas. Kapitalisme, kalau boleh saya mengistilahkan, adalah bentuk penjajahan masa modern yang dibaluti oleh slogan-slogan yang meninabobokan. Kemajuan, kemakmuran, keindahan, dan segala macam slogan yang telah disampaikan kepada umat manusia melalui konsep kapitalisme itu. Tapi sesungguhnya sampai saat ini yang terjadi adalah bahwa mereka yang kaya semakin menginjak-injak yang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin termanipulasi dalam kemiskinan dan tidak akan pernah bisa bangkit. Kemudian datang pula konsep kapitalisme yang terbungkusi oleh komunisme dan sosialisme. Amerika selama ini dan dunia barat secara umum menganut paham kapitalisme yang dengan segala kehebatan dan kekuatan memanipulasi kehidupan dunia yang miskin. Ke negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika, negara-negara di Amerika Selatan, Amerika Latin, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bangkit.
Karena karakter kapitalisme dunia adalah mengungkung mereka yang miskin dalam kemiskinan. Melarang mereka bergerak, dan setiap kali bergerak akan dibuat sebuah konsep baru bahwa itu adalah merupakan pemberontakan. Pemberontakan entah kepada siapapun. Tapi intinya harus terbasmi. Maka kapitalisme dunia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bangkit kecuali kalau memang sudah menjadi bagian dari faham tersebut. Kini bangkit kapitalisme baru yang terbungkus dengan konsep dunia yang lain. Itulah yang diusung oleh Cina saat ini. Konsep komunisme, sosialisme, tapi sesungguhnya membalut sebuah kerakusan dalam bentuk kapitalisme yang lain. Maka Cina di mana-mana kita lihat menguasai dunia. Dari Asia ke Afrika, hingga ke negara Latin, hingga ke Asia Tengah, bahkan sampai menyaingi Amerika saat ini, dan justru menjadi bayang-bayang yang ditakutkan oleh Amerika. Dan oleh karenanya, menghadapi semua ini saya kira memang masanya Islam untuk menyadari akan tanggung jawab tersebut, menyelamatkan dunia kita dan menyelamatkan umat manusia dari penjajahan yang terselimuti oleh konsep-konsep yang terkadang diperindah itu, dibaluti dengan konsep-konsep yang demikian indah, dengan konsep demokrasi, kebebasan, kemajuan, emansipasi wanita, macam-macam lah. Tapi semua itu adalah slogan-slogan yang tidak memiliki esensi. Islamlah yang sesungguhnya yang harus tampil di garda terdepan untuk menjadi penyelamat. Makanya Islam itu juga terkait dengan kata selamat, salam. Dan itulah yang kita pakai dalam bahasa Indonesia, keselamatan. Tidak saja sekedar, dan itu yang penting memang, bahwa dengan Islam kita selamat dari api neraka. Tapi harusnya umat Islam berpikir lebih jauh lagi, bahwa untuk selamat di api neraka ada proses-proses, ada jembatan yang harus kita lalui dan perlu kita selamatkan. Dan dunia ini adalah jembatan kita untuk kita selamatkan. Maka Islam harus bangkit dengan konsep keislaman untuk menyelamatkan perpolitikan, perekonomian, dan segala aspek kehidupan manusia sekarang ini. Jika tidak, maka kita sedang berada di ambang kehancuran peradaban manusia. Kepada ibu sekalian, memang tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Karena dalam dunia global sekarang ini, ternyata peperangan itu peperangan yang begitu intelektual, pintar, hebat, dahsyat, dan tanpa terasa. Tapi justru membawa kehancuran dan kebinasaan yang luar biasa. Dan oleh karenanya, di mana saja Islam bergeliat dengan konsep dan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari penjajahan modern ini, pasti akan terbasmi. Sesungguhnya itu bukan sesuatu yang bagi saya kalau belajar sejarah, bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena secara teologis ya memang Al-Quran menyampaikan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan segala fasilitas yang memungkinkan. Dengan media massa yang tersedia, dengan televisi, dengan radio, dengan surat kabar, dengan majalah. Sekarang dengan internet yang terbuka luas, apalagi dengan boomingnya apa yang disebut dengan media sosial, semua akan dipergunakan untuk menghalangi perkembangan cahaya Allah itu. Di mana saja akan nampak bergeliat cahaya Allah, pasti akan dicari sebuah cara untuk menenggelamkan kembali. Itu adalah konsep baku dan diyakini secara teologis, karena itu informasi Qur'ani. Yang menjadi masalah kemudian, dan ini yang paling menyakitkan, ketika umat ini tidak pernah tersadarkan akan tanggung jawab penyelamatan itu.
Sehingga kita ini terkadang terlena dengan slogan-slogan, dengan tawaran-tawaran yang disampaikan oleh orang lain, yang tanpa kita sadari kita telah dicampakkan ke dalam kehancuran yang sangat berbahaya itu. Mungkin kita banyak belajar dari IMF. Saya tidak mengatakan tidak penting. Kita banyak belajar dari banyak institusi-institusi yang memberikan tawaran-tawaran yang terkadang in return akibatnya bayar bunga saja susah. Tanpa kita sadari, atas nama kemakmuran dan kemajuan pembangunan, ternyata kita sudah terbawa ke dalam ruang-ruang penjara terali besi, menjadikan kita tidak bisa bergerak. Dan umat tidak pernah menyadari itu. Entah kapan akan sadar. Maka yang lebih menyedihkan lagi ketika sebagian dari kalangan umat ini menjadi bagian dari konsep-konsep itu. Bangga dengan konsep-konsep itu. Menjadi pendukung, pembela. Bahkan da'inya konsep-konsep tersebut. Dan oleh karenanya sekali lagi, masanya lah umat ini sadar akan tanggung jawab penyelamatan dunia kita. Dunia kita berada di ambang kehancurannya. Peradaban materialisme yang diusung oleh kapitalisme, yang bercirikan hedonisme dan kehidupan konsumerisme yang berlebihan, telah membawa manusia kepada ambang kebinasaan dan kehancuran itu. Maka Islam sebagai solusi masanya untuk kita tampilkan. Bagaimana caranya? Tentu jangan pernah bermimpi bahwa Islam ini akan menjadi solusi bagi dunia selama umat Islam ini tidak peduli terhadap agama. Selama Islam ini kita masih jadikan sebagai slogan semata. Tapi kita tidak menjadikannya sebagai esensi kehidupan, tidak menjadikannya sebagai fondasi kehidupan, pilar kehidupan kita, fondasi kehidupan kita. Selama Islam itu kita jadikan sebagai warna-warni kehidupan semata, maka selama itu Islam tidak akan pernah memberikan dampak dalam kehidupan secara luas. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang mengaku beriman, bahkan beriman, kenapa kamu mengatakan banyak hal yang ternyata kamu tidak mampu melakukan, atau kamu gagal untuk membuktikan? Allah membenci hal seperti itu. Maka hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan puasa ini adalah masa-masa perenungan. Apalagi bulan puasa ini kita juga sedang dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Saya mengistilahkan COVID-19 ini sebagai fenomena yang akan dicatat dalam sejarah sebagai sesuatu yang terseram dalam sejarah manusia. Sebuah fenomena yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Tapi saya kira yang terpenting bagi kita umat Islam adalah COVID-19 telah datang untuk mengutuk kesadaran kita bahwa Islam masanya bangkit, Islam masanya harus berada di garda terdepan untuk membawa penyelamatan dan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dan oleh karenanya kerakusan kapitalisme maupun komunisme yang terbungkusi kapitalisme itu, masanya untuk kita perangi, bukan dengan bom, bukan dengan pedang, tapi insya Allah dengan iman dan Islam kita yang diperindah dengan karakter akhlakul karimah kita. Dan bulan Ramadan ini menempah kita untuk menjadi mukmin sejati, Muslim yang penuh komitmen, tidak saja dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah, berjihad untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bulan Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk kita melakukan introspeksi akan tanggung jawab vertikal dan horizontal kita.
Tanggung jawab ubudiyah kita dan tanggung jawab khilafah untuk membangun dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Hadirin sekalian, kalau kapitalisme mengumbar hawa nafsu dan kerakusan, maka puasa mengajarkan kepada kita untuk menekan hawa nafsu kita. Maka puasa itu adalah antitesis daripada kapitalisme. Di saat berpuasalah kemudian kita belajar merasakan kepedihan dan the pain, rasa sakit yang menimpa saudara-saudara kita yang ketika ingin masak tidak punya bahan apapun untuk dimasak. Bayangkan seorang ibu ketika bangkit di malam hari, anaknya menangis kelaparan, lalu menuju ke dapur mencoba membuka semua yang ada, tapi semua kosong. Karena penghasilannya adalah penghasilan harian. Sementara COVID-19 sekarang ini menjadikan semua itu sirna hilang. Sungguh perih hatinya melihat anak yang menangis di malam hari kelaparan itu. Dan betapa banyak di antara tangga kita yang merasakan seperti itu. Puasalah yang mengajarkan kita untuk merasakan itu. Agar kita bisa membangun solidaritas kemanusiaan kita, bahwa kita bukan binatang yang individualistik dan egoistik seperti yang diembang oleh kapitalisme itu. Bahwa mereka ingin kaya dan memanipulasi, mengabuse mereka yang miskin. Kekayaan dari negara-negara miskin mereka manipulasi untuk menjaga kekuatan dan kekayaan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk melakukan introspeksi. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk merenungi kembali akan tanggung jawab kita yang besar. Percayalah, yakinlah bahwa kalau kita tidak kembali kepada tanggung jawab kita yang besar tadi itu, tanggung jawab salvation atau penyelamatan, maka kita masih akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karenanya, intisari dari bulan Ramadan yang disebut dengan imsak, menahan, itu adalah menahan diri dari penjajahan hawa nafsu. Dan kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, maka sesungguhnya itulah yang diusung oleh kapitalisme, termasuk kapitalisme komunisme yang diusung oleh Cina saat ini. Mungkin ceramah saya ini sedikit politis, tapi sekali lagi Islam itu adalah agama yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dan kalau kita tidak berani membicarakan hal seperti ini, siapa yang akan mengingatkan kita? Kalau kita tidak berani mengingatkan sesama kita untuk bangkit dan bangun dan sadar akan tanggung jawab penyelamatan ini, maka kapan kita akan bisa selamat? Peperangan yang terjadi di antara umat Islam, perpecahan yang terjadi di umat Islam, kemiskinan, kebodohan, berbagai macam ketidakdisiplinan, semua ini adalah akibat karena kita sendiri tidak sadar. Dan pada akhirnya jangan pernah kita menyangka bahwa kita akan membaik, kita akan bangkit dengan bantuan orang lain. Jangan pernah akan merasa bahwa kita akan bisa membangun umat ini dengan kebaikan dan kerelaan orang lain. Karena sesungguhnya kata lan tardha dalam Al-Quran itu adalah sebuah fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun itu jangan kita jadikan untuk membangun kebencian, tapi kita jadikan sebagai motivasi, pendorong untuk kita bangkit melakukan perbaikan. Karena sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, termasuk umat Islam ini, kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Maka sekali lagi perubahan harus bersumber dari kita. Perubahan harus mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Dan umat ini tidak akan baik kecuali mulai untuk melakukan perbaikan diri sendiri.
Maka bulan puasa menahan hawa nafsu dari segala kerakusan ketamakan dunia adalah bagian daripada usaha kita untuk memerangi konsep-konsep dunia yang telah menjajah manusia-manusia yang tidak berpunya. Mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang lemah semakin termanipulasi untuk kepentingan mereka-mereka yang kuat dan mereka-mereka yang kaya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bulan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Tidak menjadi sebuah kegiatan yang bersifat rutinitas yang tidak membawa makna apa-apa. Dalam beberapa hari terakhir ini saya merenung kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bulan Ramadan seperti ini. Kita tidak bisa salat tarawih berjamaah lagi. Kita tidak bisa berbuka puasa bersama-sama lagi. Kita tidak bisa melaksanakan acara-acara seperti di bulan Ramadan yang lain, nuzulul Quran, mendengarkan ceramah. Bahkan boleh jadi kita tidak bisa beriktikaf lagi bersama. Dan mungkin juga kita tidak akan bisa melakukan salat Idul Fitri pada tahun ini. Ini adalah ujian keimanan. Dan orang yang beriman akan merasakan ini sebagai keperihan. Orang banyak mati, kalau sudah ajal ya mati. Orang banyak sakit, ya masanya sakit akan sakit. Orang banyak kehilangan pekerjaan, masanya kehilangan pekerjaan akan hilang pekerjaannya. Tapi ketika kita terpisah dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jeritan iman, sungguh berat. Kenapa orang-orang beriman itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid? Hatinya terikat dengan masjid-masjid. Maka saya kemudian merenung, kenapa kok kita diberikan Ramadan seperti ini? Maka banyak sekali jawaban yang saya temukan, tapi saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwa selama ini Ramadan begitu indah. Telah kita lalui secara rutin. Kita sambut dengan kegembiraan, alhamdulillah. Tapi ternyata keindahan itu, kenyamanan yang ada itu berlalu begitu saja tanpa kita sadari bahwa ada esensi Ramadan yang tertinggalkan dan mulai kita belakangi. Apa esensi Ramadan itu? Adalah ubudiyah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi ketakwaan tergeser dengan kegiatan-kegiatan sosial dan ragam bahkan bisnis perekonomian. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala maha sayang kepada kita dan mengingatkan jangan sampai bulan Ramadan itu menjadi peringatan biasa saja yang berlalu begitu saja tanpa kita pernah sadari esensinya. Hal lain barangkali adalah kenapa kali ini kita tidak ada Idul Fitri? Mungkin jawaban terbaik Allah menjaga kita untuk terjatuh seperti jatuhnya orang-orang agama lain. Di dunia barat, di Amerika Serikat, ketika mereka mengadakan apa yang disebut dengan Natal, maka esensi ubudiyahnya hampir tidak ada. Yang ada adalah bisnis, yang ada adalah perdagangan, yang ada adalah transaksi, dan seterusnya, sehingga ubudiyahnya itu tidak ada sama sekali. Dan oleh karenanya, umat Islam masih disayang Allah. Umat Islam dijaga oleh Allah. Agar kita merenung kembali, sehingga pada saat kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang, kita merebut kembali esensi itu. Saya tidak mengatakan bahwa nilai-nilai sosial di bulan Ramadan tidak perlu, sangat-sangat perlu. Saya tidak mengatakan bahwa upaya-upaya bisnis, upaya-upaya dagang di saat-saat melakukan Idul Fitri tidak penting. Itu sangat penting. Tapi jangan sampai kemudian menggeser esensi dasar, yaitu ubudiyah kita kepada Allah dan pendekatan kita kepada Allah, taqarrub kita yang sehingga mengantar kita kepada la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita memiliki nilai takwa dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Elzata yang dari awal kami mendirikan Nusantara Foundation telah ikut memberikan dukungan yang penuh. Dan sampai saat ini kita berusaha untuk membangun pesantren pertama di bumi Amerika. Insya Allah Elzata selalu membersamai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kesuksesan di dalam melakukan upaya-upaya perekonomian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada semua yang sudah terlibat, terutama Ibu Elida dan juga Pak Mul dan keluarga. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi insya Allah.
Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kita tidak bisa bersua secara langsung. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, maafkan kita semua, dan memberkahi kita semua, menerima semua amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.